Halo semuanya, welcome to our YouTube channel. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai usaha dan pesawat sederhana. Namun sebelum ke penjelasan materi, saya ingin bertanya dulu kepada kalian. Pernahkah kalian mendorong sebuah meja, entah di rumah atau di sekolah? Pasti pernah dong. Nah, pastinya meja tersebut akan berpindah dari titik A menuju ke titik B. Nah, ketika meja didorong, maka meja akan pindah dari titik A menuju ke titik B. Kita ulangi lagi ya, A menuju B, berpindah dari A menuju B. Nah, apa yang menyebabkan meja tersebut bisa bergerak? Maksudnya dapat berpindah tempat dari titik A menuju ke titik B. Ya, benar. Itu karena adanya gaya dorong. Kalian memberikan dorongan ke meja tersebut sehingga meja tersebut dapat berpindah dari titik A ke titik B. Iya kan? Oleh karena itu, kalian itu sudah melakukan sebuah usaha di mana kalian telah melakukan perpindahan energi dari badanmu menuju ke meja dengan melakukan gaya dorong. Sehingga terjadilah perpindahan meja tersebut dari titik A ke titik B. Jadi, usaha adalah perpindahan energi oleh gaya yang menyebabkan benda dapat berpindah tempat. Oke, ingat ya, usaha pada materi kali ini sudah jelas? Pastinya, kalau belum jelas bisa diulangi lagi dari awal. Tahu gak sih kalian, kalau besar usaha yang telah kalian lakukan itu dapat dihitung loh. Ada rumusnya, yaitu dengan menggunakan rumus W sama dengan F kali S, di mana W adalah simbol dari usaha dengan satuan Joule dan F merupakan simbol dari gaya dengan satuan Newton, dan S merupakan simbol dari perpindahan atau jarak berpindahnya benda tersebut, yaitu dengan satuan meter. Mari kita pahami berikut ini. Nah, bagaimana jika kita ingin mengetahui besarnya usaha yang sudah kita keluarkan tiap detik? Nah, ini yang dinamakan sebagai daya atau laju energi. Nah, laju energi adalah besar usaha yang dipergunakan tiap satuan detik. Ini dapat dihitung menggunakan rumus maksudnya P sama dengan W per T, di mana P merupakan simbol dari apa? Yaitu dari laju energi atau daya dengan satuan watt. Kemudian W merupakan simbol dari usaha dengan satuan joule, di mana yang sudah kita pelajari tadi ya, karena ini berkaitan. Kemudian T merupakan simbol dari waktu dengan satuan detik atau sekon. Jadi detik atau sekon itu sama, jangan bingung. Oke? Halo semuanya. Mari kita lanjutkan materi, yaitu tentang pesawat sederhana. Nah, pesawat sederhana ini kaitannya dengan usaha, yaitu mempermudah pekerjaan kita untuk melakukan sesuatu kegiatan. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa sih itu pesawat sederhana. Nah, pesawat sederhana adalah alat-alat yang kita bisa gunakan untuk mempermudah pekerjaan kita. Jadi, sangat berguna untuk meringankan pekerjaan kita, untuk mempermudah pekerjaan kita. Nah, tentunya memiliki tujuan, yaitu ada 3 tujuan dari pesawat sederhana tersebut. Nah,
Sawah sederhana ini memiliki beberapa jenis, yaitu ada 4. Yaitu yang pertama tuas, bisa dilihat gambarnya ya, roda, kemudian katrol, dan bidang miring. Nah, contoh-contoh tersebut sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Oke, kemudian ke yang pertama yaitu tuas atau pengungkit. Ini nama lainnya. Jadi jangan bingung ketika ada tuas atau pengungkit, itu sama saja. Ada 3 bagian tuas, yaitu titik tumpu, kuasa, dan beban. Nah, tuas atau pengungkit ini sering kita jumpai dalam bentuk jungkat-jungkit di kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian ada golongan-golongan pada tuas tersebut. Ada 3 golongan, yaitu golongan 1, 2, dan 3. Kita bisa baca dan pahami bersama-sama. Golongan 1, titik tumpunya di tengah. Golongan 2, bebannya yang di tengah. Dan golongan 3, kuasanya yang ada di tengah. Nah, kemudian ini adalah contoh dari pengungkit golongan 1, yaitu ada gunting, kemudian juga jungkit, dan sebagainya. Yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari dan sebagai contoh yaitu jungkat-jungkit, di mana jungkat-jungkit itu titik tumpunya di tengah. Kemudian golongan yang kedua yaitu yang titik bebannya di tengah. Jadi titik bebannya itu di tengah. Oke, itu termasuk golongan 2. Ada beberapa contohnya seperti tang, kemudian handle rem, ada apa itu namanya? Ya, seperti itu. Kemudian pengungkit golongan ketiga. Nah, di sini itu adalah titik kuasanya yang berada di tengah. Contohnya ada cangkul, sekop, dan yang lainnya. Bisa kita lihat bersama-sama di sini. Nah, jadi ketiga pengungkit ini memiliki titik tumpu masing-masing. Kemudian tuas juga memiliki keuntungan loh. Yang pertama, tuas golongan 1 dan 2 itu sangat memperingankan beban. Kemudian tuas golongan kedua itu menggerakkan beban yang jaraknya lebih jauh. Jadi sama-sama memiliki keuntungan meskipun letak titik tumpunya berbeda. Kemudian yang kedua ada bidang miring, di mana permukaan datar yang salah satu ujungnya lebih tinggi daripada ujung yang lain. Nah, bisa dilihat seperti ini. Ada seorang bapak ingin menaikkan kardus ke atas gerobaknya. Kalau misalkan diangkat itu kan sangat berat, maka menggunakan bantuan bidang miring hingga lebih mudah. Kemudian fungsi bidang miring membantu memindahkan benda yang terlalu berat sehingga lebih ringan dan mudah. Nah, di sini ada keuntungan bidang miring, kemudian kelemahannya juga. Nah, ya, jadi keuntungannya itu gaya yang digunakan lebih kecil. Kemudian ini ada contoh-contoh bidang miring. Ada perosotan, kemudian jalan yang berliku-liku ketika di lereng perbukitan. Nah, kemudian ini apa? Ingin menaikkan karton ke atas gerobak menggunakan bantuan papan yang miring. Kemudian ada baji. Baji ini juga prinsipnya menggunakan bidang miring. Itu seperti paku ulir, kemudian cekruk, ada obeng, dan yang lainnya. Bisa dilihat contohnya. Tapi perlu diingat bahwa baji dan bidang miring ini memiliki perbedaan, yaitu bidang miring yang bergerak itu bendanya yang kita dorong atau yang kita berikan gaya. Tetapi kalau baji adalah yang bergerak itu bendanya, seperti paku ulir. Nah, kalau paku ulir berarti yang bergerak adalah pakunya. Kemudian katrol. Katrol itu adalah suatu roda yang berputar pada porosnya. Nah, biasanya digunakan untuk bersama-sama dengan rantai atau tali. Nah, yang sering kita lihat itu adalah timba sumur. Nah, digunakan untuk menarik air dari bawah hingga ke atas. Nah, ada 3 jenis katrol, yaitu yang pertama ada katrol tetap. Katrol tetap ini adalah katrol yang posisinya tidak berubah atau tetap. Kemudian ada katrol bebas.
katrol yang posisinya selalu berubah-ubah karena bergantung pada tempat tertentu. Bisa dilihat pada gambar. Nah, bisa dipindah-pindah kalau katrol bebas, menyesuaikan nanti tempatnya di mana, tinggal diatur dan di setting, kemudian bisa digunakan. Kemudian yang ketiga ada katrol majemuk. Katrol ini merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas. Jadi dinamakan majemuk karena itu lebih dari satu, yaitu gabungan dari dua katrol bebas. Maksudnya dari katrol bebas dan katrol tetap. Nah, gimana pembelajaran pada pertemuan kali ini? Menarik bukan? Oleh karena itu, semangat belajar. Jangan lupa mengerjakan PR dan juga jangan lupa berdoa setiap mau melakukan apapun. Yuk, semangat! Oke, terima kasih karena sudah menonton video ini sampai akhir. Semangat terus! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.